Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, edisi Sabtu 2 Juli 2022. Firman Tuhan untuk hari ini berdasarkan Lukas pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan perikop Yesus mengutus ke-12 murid. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, saat ini kami mau menyampaikan firman Tuhan, mau belajar daripadanya. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap saudara-saudara kami yang mendengar dimanapun berada, agar firman Tuhan yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini dapat kami mengerti, dapat kami mengimani dan melakukannya sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami alaskan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita sebagai warga GKE merayakan atau memperingati Hari Pengucapan Syukur Pekabaran Injil GKE yang ke-187. Dan itu mengingatkan kita kepada Injil pertama kalinya masuk ke Kalimantan. Dan kita diingatkan pula bagaimana beberapa orang yang dengan sukarela datang dari negeri yang jauh untuk memberitakan kabar baik ke bumi Kalimantan. Mereka adalah Tuan Bernstein, Tuan Becker, Tuan Hoppers, dan Krusman. Mereka meninggalkan kampung halamannya dan harus menjalani perjalanan berbulan-bulan sampai tiba di Kalimantan. Ketika mereka tiba di Kalimantan, mereka pun harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang masih terbelakang. Begitu besar tantangan, rintangan yang harus mereka jalani, tapi mereka setia untuk memberitakan Injil. Dan kita tentu sudah melihat dan merasakan bagaimana manfaat luar biasa dari jerih lelah mereka dalam pekabaran Injil yang kita boleh lihat dan nikmati saat ini. Saudara-saudara sekalian, sesuai firman Tuhan hari ini, sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, kita tidak hanya mengenang para pekabar Injil yang dulu telah menunaikan tugasnya dengan baik, tapi kita juga diingatkan bahwa kita memiliki salah satu panggilan yang sama dengan mereka, yaitu untuk memberitakan Injil. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imamat yang kudus, umat Tuhan yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, dan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu adalah memberitakan Injil. Dan sesuai nas hari ini diceritakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Dan ada beberapa yang kita boleh lihat sebagai pembelajaran iman bagi kita dalam hal memberitakan Injil. Yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam pemberitaan Injil, tantangan, rintangan, cobaan, ujian, penerimaan atau penolakan bisa saja terjadi dan pasti sering terjadi. Baik itu dari kuasa-kuasa jahat, baik itu dari persoalan hidup sehari-hari, berkenan sebagai contoh sakit penyakit, atau juga berkenaan dengan orang-orang yang masih keras hati untuk menerima. Tapi kita percaya bahwa
ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, ketika Tuhan mengutus kita sekalian, maka Dia sudah memperlengkapi kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah disiapkannya. Kalau bagi murid-murid dikatakan di sini untuk memberitakan Injil, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, mereka diberi Tuhan tenaga dan kuasa. Nah, begitupun yang kita juga harus imani. Walaupun ada tantangan dan rintangan ketika kita menunaikan pemberitaan Injil atau menunaikan panggilan kita sebagai orang percaya, yakinlah bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menghadapi semua itu, Tuhan sudah menyediakannya. Dalam Matius 28, dalam Markus 16, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, katanya di Markus 16. Lalu setelah itu Dia memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan, untuk menginjak ular dan kalajengking, katanya. Dalam arti untuk menaklukkan segala tantangan dan rintangan. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan ketika Dia mengutus kita, ketika Dia mengutus orang percaya, Dia selalu mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan Dia berjanji menyertai kita. Kita tidak sendirian. Kemudian yang kedua, dalam pemberitaan Injil, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita boleh belajar dari nas hari ini, pemberitaan Injil tidak hanya berupa ketika kita berkhotbah, mengajar, berbicara bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, mengajak orang-orang percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pemberitaan Injil juga bisa diwujudkan dalam artian, dalam bentuk yang lain, di mana kita memberikan pertolongan secara nyata bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita bandingkan dalam nas ini, murid-murid diberi kuasa untuk mengalahkan rintangan dari kuasa-kuasa jahat, untuk menyembuhkan orang sakit, atau dengan kata lain menolong mereka yang benar-benar membutuhkan secara nyata dalam tindakan. Itu juga adalah pemberitaan Injil atau kabar baik yang bisa kita tunaikan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun tantangan dan rintangan, mari sebagai orang percaya kita saling menopang, saling mendukung, bahu-membahu, bekerja sama untuk menunaikan tugas panggilan kita. Dan hari ini salah satu tugas panggilan kita adalah memberitakan Injil. Kita percaya bahwa ketika Tuhan mengutus kita, Dia sudah memberi segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukannya. Kita juga diingatkan untuk percaya bahwa ketika kita menunaikan tugas panggilan kita, kita tidak sendirian. Tuhan beserta kita. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan dalam setiap hati kami, serta memberi kami pengertian dan kekuatan untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan membimbing kami kepada keselamatan oleh iman, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga Tuhan berkenan
kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.